Halo, selamat pagi adik-adik kelas tengah. Bersyukur pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan sukacita, walaupun kita masih beraktivitas dari rumah masing-masing. Sekolah dari rumah, ibadah juga dari rumah, tetapi tetap bersemangat. Nah, seperti kalian semangat mengikuti sekolah atau pelajaran dari rumah, demikian juga dengan firman Tuhan, kalian harus tetap bersemangat. Tidak boleh tidak bersemangat, tetapi kita harus bersemangat dan juga tidak boleh bosan. Harus bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena mendengar itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi yang kita dengar adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik pagi hari ini Kak Pak Haji mau ajak kalian untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan bersama. Kita mau belajar dari satu tokoh atau satu orang yang pernah hidup dan dipakai oleh Tuhan. Nah, orang itu adalah seorang wanita, tentunya seorang wanita, dan namanya adalah Frances Jan van Alstyne, atau biasa nama panggilannya dipanggil Fanny Crosby. Nah, Fanny Crosby, kalian mungkin belum pernah mendengarkan nama ini, tapi nama ini adalah nama yang sangat terkenal, khususnya bagi orang-orang tua kita yang mungkin pernah mendengarkan lagu-lagunya atau nyanyian-nyanyiannya. Fanny Crosby ini lahir pada tanggal 24 Maret 1820 pada abad 18. Tentu kita belum hidup, orang tua kita juga belum hidup, mungkin kakek nenek kita yang hidup pada zaman itu, mereka yang hidup pada abad-abad 18. Nah, ketika dia dilahirkan dengan normal. Fanny Crosby ini dilahirkan dengan normal, tetapi dikatakan pada usia 7 minggu. 7 minggu itu dia masih bayi yang masih merah-merah gitu ya, masih kecil banget. Nah, saat itu dia mengalami atau menderita infeksi di matanya. Infeksi di matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Lalu orang tuanya membawa ke seorang dokter untuk mengobatinya. Nah, tetapi ternyata ketika di dokter itu, ketika dia akan dirawat atau diobati oleh dokter itu, maka ternyata matanya tidak menjadi sembuh, tetapi malah menjadi buta. Nah, butanya buta secara total, sampai akhirnya dia mati pun dia menjadi buta. Ternyata dokter itu sedang melakukan malpraktik, sehingga terjadi kesalahan, sehingga akhirnya mata dari Fanny Crosby ini menjadi buta. Kedua-duanya menjadi buta, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa bulan kemudian ternyata ayahnya Fanny Crosby ini meninggal dunia. Nah, sangat menyedihkannya, ayahnya meninggal dunia. Dan juga ibunya yang harus merawat atau menjaga Fanny Crosby ini dari kecil, ternyata harus bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Bekerja mengikuti orang lain dan mendapatkan upah untuk menghidupi kehidupan Fanny Crosby yang masih kecil, yang juga buta ini, dan juga keluarganya. Nah, sangat menderita hidupnya Fanny Crosby ini. Tetapi dikatakan bahwa dia dititipkan waktu kecil itu, dia dititipkan pada neneknya. Neneknya yang merawat, yang mendidik Fanny ini dari kecil, yang menjaga, yang merawat, dan juga sering membacakan firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab dibacakan kepada Fanny Crosby ini. Sehingga dia mendengarkan firman Tuhan dan dia juga menjelaskan firman Tuhan kepada Fanny Crosby ini. Jadi neneknya luar biasa. Neneknya tidak hanya manjain dia, merawat dia, tapi juga mengajarkan firman Tuhan kepada Fanny Crosby ini. Jadi dia tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi dia hanya bisa mendengar dengan telinganya. Nah, dikatakan bahwa neneknya juga ada seorang wanita yang sangat kaya. Wanita ini bernama Nyonya Hawley. Nyonya Hawley ini membantu Fanny Crosby untuk belajar firman Tuhan, untuk menghafal firman Tuhan.
Nah, adik-adik mau tahu berapa ayat firman Tuhan yang dihafalkan oleh Fanny Crosby? Ternyata bukan ayat firman Tuhan, tapi beberapa kitab. Dikatakan bahwa kitab Taurat, Injil, Mazmur dan juga Kidung Agung dihafalkan oleh Fanny Crosby ini. Jadi sangat luar biasa. Dia buta tetapi dia hanya bisa mendengar dengan telinganya. Dia mendengarkan setiap ajaran-ajaran dari ibunya, dari neneknya dan juga dari seorang ibu yang mengajarkan dia tentang firman Tuhan. Nah, dari situ dia mulai menghafal. Dia mengingat dan dia menghafalkan. Sangat luar biasa. Nah, pada usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun Fanny Crosby ini dia menuliskan satu puisi. Nah, puisinya sangat terkenal. Yuk kita dengarkan puisinya seperti ini. Dikatakan bahwa, "Oh, aku sangat berbahagia meskipun tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tak akan melakukannya." Luar biasa. Puisi yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Dia tidak mau menangis karena dia buta. Dia tidak mau bersedih karena matanya buta. Dia tidak mau putus asa karena matanya buta. Dan dia tidak mau hidup di dalam keputusasaannya. Tetapi dikatakan pada usia 12 tahun dia mulai bersekolah di salah satu sekolah di New York di Amerika. Khususnya untuk orang buta. Atau mungkin sekolah luar biasa ya untuk orang-orang yang cacat. Nah, dia sekolah di situ, bahkan dia sekolah, tapi dia juga sambil dia lulus dari situ dan dia juga mengajar di sekolah itu. Luar biasa, dia belajar di situ, tapi juga dia mengajar di sekolah itu pada usia 12 tahun. Dan juga disitulah dia mulai belajar tentang musik dan juga dia belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata Fanny Crosby ini dikatakan bahwa dia memang dia sangat terkenal karena dia menciptakan banyak sekali himne atau nyanyian-nyanyian rohani yang sering dipakai untuk dinyanyikan oleh gereja-gereja tua atau gereja-gereja Protestan. Yang lagu-lagunya sangat terkenal sekali. Misalnya pada kaki salibmu dan juga ku berbahagia. Lalu di jalanku ku diiring oleh Tuhan dan juga selamat di tangan Tuhan. Banyak sekali. Nah, ternyata dikatakan ada sekitar 9.000 himne atau 9.000 lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby ini. Dia sangat terkenal sehingga nyanyian-nyanyiannya itu sangat memberkati orang lain, sangat menyentuh hati banyak orang, membuat banyak orang semakin dikuatkan, membuat banyak orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, matanya tidak berfungsi, tetapi telinganya berfungsi dengan baik, dan dengan telinganya dia menggunakan untuk dia mendengarkan kebenaran Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang tuanya, neneknya, guru-gurunya, dan juga orang-orang yang mengajarinya. Dia mau mendengarkan setiap kebenaran Tuhan yang disampaikan kepada dia. Sehingga dengan kemampuan yang luar biasa menghafal dan mengingat, dia bisa menciptakan banyak lagu, 9.000 himne, 9.000 lagu. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang sangat terkenal sepanjang masa karena menciptakan lagu yang sangat banyak sekali, himne yang sangat banyak. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Paji mau ngajak kita untuk kita belajar satu firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Supaya apa? Atau bagaimana caranya supaya mereka itu bisa memiliki iman yang kuat. Mereka itu bisa memiliki iman yang bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Matius 13. Matius 13, nanti kalian baca sendiri ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nah, hari ini kita baca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga? Nah, tentu kita semua punya telinga kan? Kalian punya telinga enggak? Punya telinga pasti. Semua orang pasti punya telinga. Tidak ada yang tidak punya telinga. Nah, semua punya telinga. Sehingga firman Tuhan dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, ini Tuhan Yesus yang katakan kepada murid-muridnya. Mereka yang punya telinga, memiliki telinga, hendaklah mendengar. Nah, hendaklah mendengar. Nah, di sini diberikan satu perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benihnya di tanah atau di tempat yang disebutkan ada 4 tempat. Yang pertama, orang yang menabur di pinggir jalan. Nah, orang yang menabur di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung. Lalu yang kedua, orang yang menabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, karena tanahnya sedikit, batunya banyak, sehingga dia tetap tumbuh tetapi akhirnya layu dan kering. Nah, lalu yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, ada tanahnya tetapi ada banyak semak durinya. Nah, sehingga dia bertumbuh tetapi dihimpit oleh semak-semak duri itu. Lalu tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang subur, tanah yang digemburkan dan juga sangat baik. Sehingga dikatakan bertumbuh dengan baik dan berbuah. Nah, hari ini firman Tuhan katakan bahwa kalau orang yang memiliki telinga hendaklah mendengarkan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka itu diibaratkan seperti tanah yang subur, tanah yang sangat baik. Nah, kalian mau memilih tanah yang berbatu-batu atau tanah yang di pinggir jalan atau tanah yang ada semak durinya atau tanah yang baik? Nah, tanah yang di pinggir jalan itu artinya kita memiliki pendengaran yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh, sehingga burung atau hal-hal lain bisa dapat merebut firman yang sudah kita dengar itu. Nah, tanah yang berbatu-batu juga seperti itu. Timbul keraguan-raguan, timbul ketidakpercayaan kepada firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi mati. Firman itu tidak berakar di hati kita. Tanah yang penuh dengan semak duri menghimpit. Nah, itu juga berbicara tentang hal-hal lain yang menghimpit iman kita, menghimpit hidup kita, seperti kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, dan keinginan hati kita yang jahat di hadapan Tuhan, dan juga pengajaran-pengajaran lain yang kita dengarkan. Itu bisa membuat kita menjadi tidak bertumbuh iman kita. Tetapi yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Nah, kita harus, adik-adik semua harus memiliki tanah yang baik atau hati yang baik, hati yang siap untuk Tuhan Yesus menanamkan benih firman itu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh, firman itu bertumbuh dengan baik, dengan subur, dan juga dapat berbuah. Dikatakan apa? Berbuah berapa? Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar seperti Fanny Crosby tadi. Walaupun dia buta, tetapi tidak mematahkan semangat dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia mau dengan telinganya bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kondisi yang sangat terpuruk sekalipun, dalam kondisi yang menyedihkan, yang buta sejak lahirnya, tetapi Tuhan memakai dia luar biasa. Kenapa? Karena dia menggunakan telinganya. Nah, hari ini kalian semua harus menggunakan telinganya dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi diberikan mata oleh Tuhan. Berarti kita melebihi Fanny Crosby kan. Kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus lebih seperti melebihi Fanny Crosby yang buta.
tetapi dia bisa menciptakan 9.000 himne atau 9.000 nyanyian rohani. Nah, apa yang kalian akan mendengarkannya? Mau mendengarkan cerita teman-teman kalian yang mungkin menakutkan sekali, atau cerita-cerita yang membuat kita putus asa, membuat kita marah, membuat kita kecewa, yang mendengarkan berita-berita yang mengerikan. Apakah itu yang kita mau dengarkan? Tentu itu tidak membuat kita bertumbuh, hanya firman Tuhan. Nah, apa yang membuat kita bisa bertumbuh? Di dalam Roma 10 ayat 17, nanti ayat hafalan kita ini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, tetapi pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Mulai hari ini semua kita harus membaca firman Tuhan, karena iman kita bertumbuh dari firman Tuhan, dan iman kita akan menghasilkan banyak buah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kiranya renungan firman hari ini memberkati kita semua, untuk kita menggunakan telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bersama adik-adik kelas tengah. Tuhan berkati kami, Tuhan sudah memberikan kami mata, mulut dan telinga yang lengkap, yang melebihi Fanny Crosby. Tetapi kami mau berdoa supaya Tuhan pakai mulut kami, mata kami dan telinga kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itulah firman, itulah yang akan membuat iman kami bertumbuh, membuat kami semakin bersemangat, dan membuat kami memiliki iman yang besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, berkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.